Surakarta atau Solo merupakan salah satu kota di wilayah Jawa Tengah yang dikenal sebagai kota budaya. Solo yang memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan destinasi wisata unggulan berupa museum manuskrip, budaya, dan sejarah. Dengan adanya potensi literasi, sastra, dan wisata sejarah tersebut, lahirlah komunitas Solo Society. Ketika waktu itu Mas Heri Priyatmoko dengan saya ngobrol, kemudian kita punya gagasan untuk mempertemukan teman-teman ini. Nah, dari pertemuan teman-teman ini kemudian muncullah gagasan untuk mendirikan satu komunitas bernama Solo Society. Solo Society adalah organisasi nirlaba independen dan membangun kesadaran sejarah. Jadi Jawa sebagai penopang utama masyarakat Surakarta bukan hanya sebuah bentuk fantasi, tapi Jawa adalah sebuah bentuk ilmu pengetahuan. Solo Society ingin memandang ulang bahwa Solo pernah menjadi pusat literasi Jawa pada masanya. Dibuktikan dengan adanya Museum Radia Pustaka. Karena dengan adanya Radio Pustaka, kita melihat jauh sebelum terbentuk lembaga ilmu pengetahuan di negara kita, di Radio Pustaka itu sudah berkumpul para peneliti, para akademisi yang menjadi wujud dari geliat kebudayaan Jawa sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Solo Society memiliki 3 pilar utama, yaitu rekreasi, edukasi, dan diskusi. Tujuan utama yang mendasari dari aktivitas Solo Society ini adalah rekreasi, edukasi, dan diskusi. Jadi menurut saya komunitas-komunitas yang historikal, penuh kajian dengan budaya, warisan bangsa kita sendiri, kalau tidak kita yang melestarikan, tidak mengkaji, tidak memberdayakan, maka akan bisa dicuri oleh bangsa lain. Bagi Solo Society, data-data yang digunakan oleh komunitas ini berupa gabungan dari data tertulis, manuskrip, dan folklore dari para tokoh yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas di bidangnya. Jadi Solo Society dalam setiap aktivitasnya tentang informasi-informasi yang disampaikan ke publik itu, kita berusaha semua informasi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan by data. Ada rasa dan suara tanpa rupa yang menggerakkan semesta. Ada banyak peristiwa yang tak mampu kita kenali, tak mampu kita sadari, tak mampu kita hadapi, dan tak mampu kita jalani. Zamane saiki wis owah lan malih. Akeh menungso wis sing lali karo jati dirine. Sopo sing kudu disalahke? Keadaan yang menyulap jiwa-jiwa kaku menjadi air yang lentur dan luas. Sehingga kami memilih kata hening. Komunitas teater Ruang Hening terbentuk pada tahun 2017 yang diprakarsai oleh 6 orang, yaitu Prawoto Susilo, Arsa Khairul Latifah, Sutrisno, Panggikus Yogantoro, Ari Setiawan, dan Muhammad Abdul Aziz. Terbentuk di Dusun Muncul dan di kediaman Bapak Agus Tepe. Kenapa Ruang Hening? Karena di dalam keheningan itu kita selalu wening, selalu berinspirasi, dan selalu berkarya. Ruang lingkup pergerakan teater Ruang Hening adalah di Jawa Tengah. Pentas pertunjukan tak jauh dari tembang mocopat yang diolah oleh Bapak Prawoto Susilo dan Sutrisno dalam naskah berbahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang kemudian diproses menjadi pertunjukan teater, wayang kreasi, dan lain-lain. Karya-karya Ruang Hening itu adalah mocopatan yang diteaterkan
yang diteaterkan. Jadi filsafat-filsafat yang ada di Mojopat dari Mijil sampai Pocong diteaterkan. Dan pentasnya di desa-desa yang kita namai gerilya budaya. Memang kita berangkatnya dari kegelisahan semakin menipisnya sastra Jawa itu sendiri. Jawa wis ameh ilang. Ketika siapa lagi kalau kita tidak kampanyekan, tidak geriakan, maka akan punah. Komunitas yang terdahulu yaitu Sasi Kirana lebih berfokus pada sastra Jawa yaitu tembang Mojopat. Kalau bicara kemanfaatannya bukan gegeden nempiak rakwacaga, kita tidak rumangsa bisa tapi bisa rumangsani. Bagaimana kita dalam satu hari bisa mengkampanyekan satu orang, bisa berbahasa Jawa, bisa mengajarkan, itu kebahagiaan bagi kita sendiri. Ojo nganti gampang nyerah, tetep mlaku dilakoni. Sopo kang kongkon kuwi mesti sing kang nglakoni. Manusia akan mengenal potensi tertingginya lewat hening. Itu semua tak punya harga. Kamilah ruang yang akan menempa manusia Jawa sebagai manusia Jawa.